Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ini saya pakai jamaah kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, a'azzakumullah. Di pagi hari yang sejuk dan berbahagia ini kembali kita dipertemukan Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah beberapa purnama kita rehat sejenak dan beberapa pertemuan kita libur. Sudah sebulan kiranya kita berpisah dengan Ramadan. Mudah-mudahan kenangan Ramadan memberikan kesan yang mendalam, bukan hanya suasananya, bukan hanya karena pemasukan kita di bulan Ramadan semakin meningkat dengan profesi apapun, akan tetapi kualitas iman dan ibadah kita yang kemudian menjadikan diri ini terus mengingat bahwa tujuan utama kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala demi mewujudkan firman-Nya Azza wa Jalla, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datang kematian. Ramadan telah berlalu, telah sirna, akan tetapi semarak dan semangat yang pernah kita ukir bersama Ramadan janganlah sirna pula. Harusnya, idealnya, seyogyanya tetap kita istiqomah meskipun menyadari akan ada yang berkurang, baik kualitas maupun kuantitas. Mutu kita sadari akan berkurang daripada ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan kemarin. Jumlah pun kita sadari berkurang, namun janganlah jenis ibadahnya itu pun hilang. Tetap kita berjuang. Kalau di bulan Ramadan kemarin kita senantiasa tilawatul Quran, membaca Al-Quran pagi, siang, sore, malam, setiap hari kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Di bulan ini, sekarang bulan apa jamaah? Bapak Ibu, Dzulqa'dah. Hampir sudah sebulan kita tinggalkan Ramadan, masuk bulan Dzulqa'dah. Tilawatul Quran tidak boleh kita hilangkan. Kalau di bulan Ramadan kita qiyamul lail malamnya, di bulan ini pun tetap kita pertahankan. Meskipun kualitasnya bisa saja berkurang, meskipun jumlahnya pun juga berkurang. Kalau di bulan Ramadan bacaan Al-Quran semakin kita meningkatkan dan qiyamul lailnya minimal 11 rakaat. Kalau kita mungkin ikut di salah satu masjid yang melaksanakan 11 rakaat, ada juga yang melaksanakan 23 rakaat dan lain sebagainya. Di bulan Dzulqa'dah ini atau di luar Ramadan kita melaksanakan qiyamul lail 2 rakaat 1 kali witir. Atau kalau tidak bisa sama sekali dengan witir 1 rakaat. Yang penting jenis ibadah tersebut tidaklah hilang. Sebab Allah yang kita sembah di bulan Ramadan, Allah juga yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan mengajarkan kita banyak. Kita jadikan kemarin madrasah pendidikan
bagi jiwa, bagi mental, dan bagi lainnya. Sebab hakikat Id yang kita tutup bulan Ramadan bukan sekadar ajang pamer kita punya harta banyak sehingga bisa membeli pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus pula dan baru, tidak. Tapi hakikat Idul Fitri sebagai penutup dari Ramadan adalah tanda-tanda yang kata sebagian kaum muslimin hari kemenangan dalam hal kita berjuang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri Ramadan, diampuni dosa kita dan bertambahnya ketaatan kita. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, "Laisa id liman labisal jadid." Id itu bukan bagi orang yang memakai pakaian baru. Innamal id liman ta'atuhu tazid. Id adalah orang yang ketaatannya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang punya karakter seperti ini, layak dia dikatakan Anda telah menggapai kemenangan. Hari Id layak Anda dapatkan setelah 1 bulan penuh Anda membersamai bulan Ramadan. Kemudian beliau mengatakan laisal id liman tajammala bil libasi wa ruqub. Id itu bukan bagi orang yang mempercantik, memperindah pakaian dan juga memperbagus kendaraan yang dia miliki. Dia ganti langsung dari showroom kendaraan bagus, nama, bukan itu semua. Namun kata beliau, innamal id liman gufirat lahu dzunub. Id itu bagi orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam memberikan tolak ukur orang yang merugi adalah rogima'an furojulid, sungguh rugi sekali, waliyadzubillah. Orang yang adraka Ramadana, menemui bulan Ramadan, tsumman salakho, lalu Ramadan itu berlalu dari kehidupannya, falam yukfar lahu, akan tetapi dirinya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang seperti ini rugi, berarti cara pemahaman terbaliknya dari hadis yang mulia ini, jika ada orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti orang itu mendapatkan kesuksesan atau kerugian? Kesuksesan. Inilah yang kita harapkan jamaah sekalian. Ini sedikit mukaddimah, prolog dari pertemuan pertama kita setelah Ramadan, setelah Syawal, dan sekarang kita telah masuk bulan yang berikutnya. Bulan keberapa sekarang? Dzulqa'dah 11. Tinggal 2 bulan lagi kita akan di penghujung tahun 1444 Hijriah. Sekarang setelah Dzulqa'dah ditutup dengan Dzulhijjah. Apapun itu jamaah sekalian, jadikan semarak Ramadan tetap ada dalam dada, menggelora sampai kita nanti menemui ajal dalam keadaan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Kita lanjutkan tema Sirah Nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu atau sebelumnya kita telah rampungkan pembahasan di tahun 6 Hijriah, di mana Nabi kita Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi Al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in pada tahun ke-6 ingin melaksanakan umroh, akan tetapi tidak dapat beliau melaksanakannya sehingga sangat terpaksa dengan membawa kesedihan. Bahkan sebagian, dan ini manusiawi sekali jamaah sekalian, naluri manusia tidak bisa diingkari, ada rasa kekecewaan yang begitu mendalam pada diri para sahabat, khususnya muhajirin. Sebab mereka kan tahunya akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berziarah ke kampung halaman, terlebih dalam keadaan mereka beribadah dan tawaf mengitari Ka'bah. Akan tetapi tahun ke-6 Hijriah terjadi sebuah catatan yang membuat mereka itu terluka dalam dada ini dan juga hati. Mereka harus terpaksa kembali ke kota Madinah membawa sejuta kesedihan. Sebagian ada yang larut dalam kesedihan itu. Meskipun pada akhirnya Allah Tabaraka wa Ta'ala
melapangkan dada mereka dan menerima semua takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mentakdirkan 20 hari setelah kepulangan mereka dari Hudaybiyah pada tahun ke-6 masuk tahun ke-7 Hijriah, Nabi SAW mengajak orang-orang yang pada tahun ke-6 Hijriah lalu untuk menginvasi dan memerangi orang-orang Yahudi di kota Khaybar. Di Khaybar ini yang letaknya kurang lebih 160 km dari kota Madinah, terdapat Yahudi-Yahudi yang memang mereka selalu menyulut kebencian kepada sesama Yahudi di kota-kota lain mengitari Madinah, ataupun suku-suku bangsa Arab yang membenci kaum muslimin di kota Madinah, untuk senantiasa memadamkan dakwah Nabi SAW dengan berbagai cara. Apapun cara yang mereka bisa temui, itu yang akan mereka lakukan. Oleh karena itu sering kita mendengar istilah al-ghoyatu tubarirul wasilah, cara menghalalkan semua cara. Ini dia orang-orang Yahudi yang memperkenalkan. Kalau ada kaum muslimin yang memiliki mental seperti ini, seolah-olah dia telah mengadopsi orang-orang Yahudi. Bagaimana caranya supaya mereka mendapatkan keuntungan duniawi, tak peduli aturan agama mereka terjang. Dan ini sudah terjadi, dan ini merupakan bagian dari sejarah kelam mereka turun-temurun era ke era. Tidak peduli apakah di hadapan mereka itu para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, kalau menghalangi keinginan mereka ditumpas habis. Al-Quranul Karim melimpah ruah. Nabi alaihi wassalatu wassalam pun tak ketinggalan menjelaskan melalui sabda dan hadisnya sallallahu alaihi wasallam bagaimana sikap orang-orang Yahudi secara khusus dan Bani Israel secara umum terhadap para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala wa alaihi wassalatu wassalam. Tidak jarang pula di antara mereka dihilangkan nyawanya lantaran dianggap menghalangi segala keinginan orang-orang Yahudi. Begitu juga Nabi alaihi wassalatu wassalam, lebih-lebih nabi terakhir yang mereka tidak pernah sangka, yang mereka gadang-gadang, pada akhirnya nanti dari generasi atau ras mereka ternyata di luar dugaan nabi terakhir dari bangsa Arab semakin membenci juga akhirnya kepada Nabi SAW. Salah satunya mereka menyusun siasat, menyusun strategi, dan membuat sebuah persekongkolan bagaimana memutus semua mata rantai dakwah Nabi SAW dan para sahabat. Akan tetapi mereka lupa Allah tabaraka wa ta'ala la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, memberitahukan ini kepada Nabi SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam. Nabi SAW dengan pasukan 1.800 mempersiapkan 200 kavaleri, pasukan berkuda, untuk menuju kota Khaybar, yang kata para ulama ahli sejarah, Khaybar itu termasuk benteng Yahudi yang paling kuat. Di dalamnya juga terdapat Yahudi-Yahudi paling kuat di antara Yahudi yang menempati kisaran atau sekitaran kota Madinah. Akan tetapi dengan keadaan sesuai fakta yang ada, tidak membuat gentar Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Memimpin 1.800 pasukan dari kota Madinah 160 km menuju Khaybar, Nabi SAW bersemangat dan menyemangati para sahabat untuk mengikhlaskan diri berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah perjalanan yang cukup panjang ini, jamaah sekalian, banyak sekali fenomena yang dirasakan oleh Nabi SAW. Di antaranya, beliau bertemu dengan seorang penggembala kambing yang mendapatkan upah dari orang Yahudi dengan kesepakatan bersama. Namanya Al-Aswad. Al-Aswad bertemu dengan Nabi SAW, sempat terjadi dialog hangat dan juga singkat. Disitulah ternyata Allah memberikan hidayah kepada Al-Aswad
kemudian masuk Islam dan minta diajarkan Islam. Setelah itu Al-Aswad bertanya, wahai Nabi, ini beberapa kami orang Yahudi, apa yang harus saya lakukan? Nabi SAW memerintahkan pukul dengan pukulan yang tidak melukai wajah kambing-kambing itu, dan perintahkan dia kembali kepada tuannya. Allah yang akan mengarahkan mereka kepada tuannya. Lalu Al-Aswad melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, memukul beberapa ekor kambing tersebut di wajahnya, dan mereka pun pergi kembali kepada tuannya. Al-Aswad kemudian bergabung dengan pasukan Nabi SAW. Ringkas cerita jamaah sekalian, perjalanan yang cukup panjang ini pun pada akhirnya bertemu di satu titik yang telah direncanakan dan sudah ditargetkan Nabi kita Muhammad SAW. Di sana Nabi SAW mempersiapkan dan memobilisasi pasukan 1.800. Kemudian mereka diberikan sebuah materi, baik materi tentang peperangan siasat dan juga bagaimana materi mengenai keimanan. Karena yang namanya perang akan berhadapan dengan lawan, kalau tidak membunuh ya dibunuh. Artinya di tempat peperangan akan terjadi pembunuhan, namun pembunuhannya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengingatkan agar jangan sampai melampaui batas, meskipun itu proses pembunuhan. Lihat cantik dan indahnya agama Islam. Meskipun kita boleh membunuh lawan dan pihak musuh pada saat di medan pertempuran sedang berkecamuk, akan tetapi kita tetap tidak diizinkan untuk merusak tubuh dari musuh kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah dia agama Islam jamaah sekalian. Dan Nabi SAW mengingatkan, benteng di Khaybar ini sangat kuat, berlapis-lapis. Ada hampir kurang lebih 6 lapis benteng. Masing-masing benteng itu ada benteng-benteng cadangan yang tidak diketahui kecuali oleh Nabi SAW dan para sahabat yang kala itu sedang bertempur. Pertempuran akhirnya terjadi dan sangat hebat, berkecamuk luar biasa. Tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang kala itu menjadi saksi sejarah terjadinya perang Khaybar. Orang-orang Yahudi memahami Khaybar ini pertahanan terakhir mereka. Kalau seandainya Khaybar jatuh, runtuh ke tangan kaum muslimin, berarti kehormatan orang-orang Yahudi di kota Madinah dan kisarannya akan runtuh pula, dan akan tidak memiliki nilai di pandangan orang-orang Arab yang selama ini menaruh hormat kepada orang-orang Yahudi, khususnya di Khaybar. Itulah sebabnya sekuat tenaga mereka mempertahankan Khaybar. Akan tetapi bagaimanapun kuatnya, mereka tidak akan mungkin bisa mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin jamaah sekalian. Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, kalau kita melihat dan menapak tilas perjalanan sejak beliau hijrah dari tahun pertama sampai tahun ke-7 di bulan Muharram ini, jamaah sekalian, jujur kita katakan, kalau berbicara mengenai jumlah dalam nuansa militer, dalam kemasan peperangan, hampir-hampir tidak masuk akal. Dengan jumlah seadanya, bahkan kurang, kok bisa menang? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Ternyata inilah rumusnya jamaah sekalian. Berapa banyak kelompok yang kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan Allah kepada kaum muslimin kala itu yang dipimpin Nabi SAW karena keimanan yang terus berderang dalam hati dan sanubari mereka. Inilah yang membawa kepada kemenangan gemilang dari peperangan demi peperangan. Umat Islam dimanapun mereka hidup, di era apapun mereka tinggal, kalau ingin mendapatkan kejayaan yang pernah diraih 15 abad tahun yang lalu oleh Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in,
Harusnya mereka memiliki faktor-faktor dan sebab-sebab yang pernah dimiliki oleh Nabi SAW. Di antaranya keimanan yang kuat, ibadah yang kuat, dan seluruh aspek dalam agama Islam ini mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, Islam itu terwujud dan terwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya tertulis di KTP agama Islam, namun prakteknya nol sama sekali. Ini kan kenyataan jamaah sekalian. Ketika kita tanya generasi saat ini, apa agamamu? Islam. Tetapi seolah-olah Islam itu hanya sebuah jawaban semata untuk menampilkan Islam seolah-olah kok ada rasa malu, ada rasa risih, ada rasa takut. Kalau saya mempraktekkan Islam di saat ini, ya saya akan ketinggalan zaman. Saya nggak akan punya teman. Kalau seandainya saya jujur sebagai seorang pegawai, saya tidak akan lagi mendapatkan teman. Saya tidak akan lagi mendapatkan keuntungan yang besar. Kalau saya sebagai seorang pedagang yang jujur, mau saya terpaksa melakukan ini, terpaksa menjadi kedua untuk menjual kejujuran kita jamaah sekalian. Islam itu kan satu paket penuh, kalau boleh kita gambarkan bulatan penuh. Kalau kita mau masuk Islam, ya nggak bisa kita mengambil sebagian lalu mau lemparkan sebagian. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam keseluruhan. Salah satu yang harus kita junjung nilai-nilai yang luhur adalah kejujuran. Bukankah target Ramadan kemarin la'allakum tattaqun yang Allah Tabaraka wa Ta'ala inginkan sebagaimana tersirat maupun tersurat dalam Al-Baqarah 183 agar kita menjadi orang bertakwa? Salah satu indikasi takwa adalah kita menjadi orang yang jujur. Dulu guru saya PKN, atau PKN ya Bapak? PPKN dulu masa-masa PEP, istilahnya dulu PEP. Rahimahullah, beliau sudah wafat. Kata beliau sebagai sindiran, orang yang jujur itu pasti akan dimusuhi. Itu betul. Tapi kalian jangan pernah takut. Itu salah satu nasihat yang terngiang terus dalam telinga saya. Meskipun untuk mewujudkan dan mengaplikasikan kejujuran tidak mudah, khususnya di akhir zaman ini. Jujur seolah-olah seperti bara api jamaah sekalian. Kita melihat bara api kan penuh dengan ketakutan. Ingin meraihnya saja harus hati-hati, harus ada medianya supaya tangan kita ini tidak langsung memegang itu. Akan tetapi harus tetap kita pegang, karena jujur itu bukan lagi sebuah pilihan, namun tuntutan dan kewajiban dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah ingatkan dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Jujur ini sangat sulit jamaah sekalian. Kepada Anda wahai para pedagang, jujurlah kepada para pembeli. Jangan mengurangi timbangan, jangan mengurangi takaran, jangan sembunyikan aib dan cacat barang yang Anda jajakan kepada manusia. Hanya sekedar ingin meraup keuntungan dunia yang seujung kuku saja. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak melihat isi dunia ini. Nabi SAW pernah bersabda mengingatkan kita akan hakikat dunia ini. Kalau seandainya dunia ini punya harga dan nilai dalam pandangan Allah seharga satu sayap nyamuk saja. Satu sayap nyamuk jamaah sekali, bukan dua sayap nyamuk, satu sayap nyamuk saja. Bahkan nyamuk hewan yang dipilih, yang dijadikan ibarat oleh Nabi SAW. Ma saqal kafiru syurbata ma'in, kata Nabi SAW. Allah tidak akan mau memberikan satu tetes air kepada orang kafir. Kalau seandainya dunia ini betul-betul memiliki nilai mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dunia ini mau tidak mau tempat kita untuk berselancar meraih ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur jamaah sekalian, seorang pemimpin jujur kepada bawahan, bawahan jujur kepada pemimpin. Kita bekerja dimanapun jujur kepada atasan dan tempat kita bekerja. Siapapun kita, apapun peranan profesi,
dan pekerjaan kita di masyarakat ini, kita tampilkan kejujuran jamaah sekalian. Jangan ada perbedaan antara pengajuan dengan laporan yang ada. Siapapun kita, apakah kita seorang bagian dari pengurus panitia yang sedang bertanggung jawab terhadap sebuah kegiatan, entah itu yayasan, dalam pendidikan, dalam dakwah, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya, kita jujur kepada umat, kita jujur kepada manusia. Kalau seandainya ruh kejujuran ini bisa tumbuh dalam kehidupan, insya Allah tidak akan ada manipulasi data, gelembung angka, kebocoran data. Memang tidak mudah jamaah sekalian. Orang yang jujur itu akan berhadapan dengan mata-mata kebencian setiap orang, pasti. Tapi itu harus kita pegang, harus kita jalani. Jangan takut dengan kebencian orang. Jangan pernah kita sedih karena lantaran kita ditinggalkan teman-teman, sebab kejujuran kita, karena kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah agar kita selalu menjadi orang yang jujur sampai nanti kita masuk dalam liang lahat. Amin ya rabbal alamin. Lihat Nabi, sampai Nabi wafat di usia kurang lebih 63 tahun. Orang-orang yang benci kepada Nabi tidak pernah mereka itu melepaskan gelar yang pernah mereka langsung sematkan kepada Nabi sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Sampai tahun 14 kenabian alias 1 Hijriah, beliau itu hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq, pesan kepada Ali bin Abi Thalib yang pada akhirnya 3 hari kemudian bertemu di Kuba. Ali itu kan gak bersama Nabi, 3 hari kemudian ikut menyusul di Kuba, bertemu di Kuba. Apa tugas Ali bin Abi Thalib? Mengembalikan seluruh barang-barang titipan orang-orang Quraisy di rumahnya Nabi. Allahu Akbar. Kalau kita mungkin jamaah sekalian, udah sahabat kita dilukai, disakiti, udah gak usah dibalikin, kita bawa aja ke kota Madinah. Lumayan kita jual, bikin rumah atau bikin semacam gedung untuk bisa memberikan penginapan bagi muhajirin yang tidak mampu. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi. Nabi ingin memberikan pesan kepada umatnya, jujurlah dalam kehidupan meskipun pahit. Betapa pahitnya yang dirasakan Nabi, cercaan, celaan. Mereka itu jamaah sekalian berkumpul di Darun Nadwa untuk membicarakan dan untuk memberikan predikat kepada Nabi. Apa ya kira-kira supaya nanti pada musim haji, orang-orang yang datang untuk menunaikan ibadah haji, mereka itu membenci Muhammad. Apa kira-kira gelar yang kita sematkan kepada dia supaya orang-orang yang pergi haji meninggalkan dia? Ada yang mengatakan bagaimana kalau seandainya kita katakan Muhammad itu orang gila, diketawain sama Abu Jahal. Ente gimana sih ente? Kalau bahasa kita gitu. Kamu tuh gimana? Udah jelas-jelas Muhammad itu gak gila. Orang gila kita tahu. Ada lagi yang mengusulkan gimana kalau seandainya kita katakan dia penyihir. Kita ini orang Arab yang setiap hari berinteraksi dengan penyihir. Kita tahu mana yang sihir, mana yang bukan. Bagaimana kalau seandainya kita katakan Muhammad itu penyair, pujangga. Kita itu orang yang paling ahli terhadap syair. Dan Muhammad itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan ucapannya bukan syair. Akhirnya mereka kebingungan. Dari semua tuduhan, mereka sepakat, ya sudah kalau gitu kita katakan Muhammad penyihir. Apa buktinya Muhammad kok penyihir? Buktinya Muhammad itu bisa menyebabkan satu keluarga rusak. Ayah sama anak, istri sama suami pisah. Dari situ kemudian mereka sepakat. Ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalilullah, kekasih Allah. Apalagi kita yang kekasih Allah bukan? Ya kita nggak tahu, hamba Allah bukan kita. Ya hamba Allah ya jelas. Cuma kekasih Allah kita nggak tahu, dan itu tidak mungkin Allah berikan kecuali hanya kepada 2 manusia di alam semesta ini, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Jadi kurang lebih 6 benteng Khaybar
berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka tembus dan mereka kalahkan, mereka tundukkan tanpa perlawanan dari orang-orang Yahudi. Setelah di hari yang telah ditentukan, Nabi SAW memberikan panji Khaybar kepada Ali bin Abi Thalib, di mana malamnya Nabi mengatakan, besok pagi panji ini saya akan berikan kepada orang yang yuhibbuhullahu wa rasuluh, dicintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbullaha wa rasulah, dan orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Para sahabat langsung bertanya-tanya. Mereka gemetar, siapa ya? Betul Ustaz, siapa ya? Mereka gak gila hormat, bukan karena ingin mencari jabatan sebagai panglima perang, itu bukan. Karena mereka ingin mendapatkan legalitas Allah cinta kepada dia. Kalau setiap orang mengaku saya cinta kepada Allah itu biasa. Tapi kalau pengakuan langsung dari lisan Nabi SAW, Allah dan Rasulnya cinta kepada orang itu, berarti memang Allah cinta. Bukan hanya pengakuan luar biasa. Itulah yang dicari-cari para sahabat, sampai mereka semua tidak ada yang bisa tidur. Bukan panjinya, bukan, tapi pengakuan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Keesokannya sudah menanti-nanti siapa kira-kira yang akan mendapatkan kemuliaan ini. Nabi SAW kemudian, aina Ali, di mana Ali? Kata sebagian sahabat, Ali sedang ada di tendanya karena sakit mata yang dia derita. Panggil. Kemudian dipanggil dan dihadapkan oleh Nabi SAW, lalu didoakan dan diludahi. Sembuh total. Seperti seolah-olah kata Ali bin Abi Thalib, seperti saya tidak pernah merasakan sakit mata. Tapi jangan asal coba jamaah sekalian. Ada orang sakit mata main diludahin aja. Ini Nabi SAW, sampai ludah beliau itu berkah. Kalau kita ya belum tentu, apalagi habis makan tumbuh-tumbuhan yang aromanya. Main sini, saya ludahin jebret-jebret ya sudah. Jangan. Kalau memang kita ingin menyembuhkan, misalnya dengan ruqyah, ya hati-hati. Orang ini mau nggak kita sembuhkan dengan ruqyah kita? Seperti itu. Nabi SAW ludahnya jadi rebutan. Kalau kita kan ludah itu malah dihindari oleh setiap orang. Sampai ludahnya Nabi itu jadi rebutan jamaah sekalian. Dan ludahnya Nabi wangi, meskipun beliau dalam keadaan berpuasa. Ini salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai keringat beliau itu pun wangi, dan dijadikan minyak wangi oleh seorang wanita tua. Di bawahnya, di bawah ranjang Nabi disiapkan botol. Setiap kali menetes tertampung dalam botol itu dan wangi. Kalau keringat kita kan beda. Beraroma juga, tapi aroma yang berbeda. Baunya bau sultan lagi. Kemudian Ali bin Abi Thalib dengan izin Allah Subhanahu wa taala memenangkan dan menerima amanah dari Nabi SAW, hingga akhirnya Khaybar tunduk, dan beberapa orang-orang Yahudi yang masih dan terlihat memang betul-betul dia ini otak dari segala permusuhan dan juga kebencian terhadap kaum muslimin, langsung dieksekusi oleh Nabi SAW. Dalam peristiwa ini jamaah sekalian, ada dua hal yang perlu kita ketahui. Pertama, saat perang berkecamuk, ada orang Arab Badui yang masuk Islam. Kemudian di hari kesekian, karena perang Khaybar kan bukan 1 hari, ada yang mengatakan 15 hari. Di hari kesekian, pasukan kaum muslimin berada di benteng yang sudah hampir menembus 3 lapisan. Di sana beristirahat sejenak. Kemudian ada orang Arab Badui masuk Islam. Lalu Nabi SAW memerintahkan sebagian sahabat untuk memberikan beberapa ghanimah kepada orang Arab Badui ini. Orang Arab Badui ini kemudian menolak mendatangi Nabi seraya mengatakan, ya Muhammad. Orang Arab Badui jamaah sekalian, jangan disamakan dengan para sahabat. Yang namanya orang Arab Badui, Arab desa, Arab pokoknya Arab gunung,
belum paham tata cara etika peradaban yang ada di kota. Wahai Muhammad, langsung wahai Muhammad, saya masuk Islam bukan karena ini. Saya masuk Islam hanya ingin besok saya ikut perang bersama kamu, lalu anak panah leher nembus di leher saya ini, langsung ditunjuk dengan jarinya. Lalu Arab Dusun ini pun pamit meninggalkan Nabi, bergabung bersama pasukan. Kata Nabi SAW kepada sebagian sahabat, intas kepada orang itu sebelum berangkat, afwan, kepada Arab Dusun tersebut, intas tukillah yasduka. Jika kamu jujur, permintaanmu ini tulus, Allah akan berikan. Bertempur, kemudian seusai pertempuran selesai, hari itu jasadnya dibawa oleh sebagian sahabat, memberitahu, wahai Nabi, pria ini ternyata betul-betul meninggal dunia dalam keadaan anak panahnya masuk ke leher yang persis dia tunjukkan. Allah sudah berikan apa yang dia inginkan. Berarti dia tulus apa enggak? Tulus. Masya Allah, bahagianya. Belum pernah sholat jamaah sekalian, baru masuk Islam, meninggal dalam keadaan syahid. Allahu Akbar, ini luar biasa. Yang kedua, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, di samping saya itu ada orang yang mengaku beragama Islam, masuk Islam. Kemudian orang ini bergabung bersama pasukan. Kata Nabi SAW, huwa finnar, dia di dalam neraka. Kaget para sahabat, bagaimana bisa? Ketika perang berkecamuk, para sahabat melihat bagaimana heroiknya orang ini, sampai luka di sana sini. Luka itu pun terlihat di depan, bukan di belakang, yang menunjukkan dia itu tidak lari dari medan pertempuran, menghadapi semua pasukan dan bergagah berani. Akan tetapi dia akhirnya meninggal. Para sahabat awalnya agak ragu dengan Nabi. Wajar jamaah sekalian, karena kan mereka melihat dengan mata kepala biasa dohir. Wajar, apalagi kita yang jauh dari Nabi SAW. Sempat ada ragu, apa iya orang ini di neraka? Pas perang usai, orang ini terlihat dalam keadaan meninggal dunia. Sebagian yang nggak tahu orang ini meninggal dengan cara seperti apa, masih ragu. Masa iya sih orang ini kok dalam keadaan nanti di neraka? Dia meninggal dunia, mati syahid. Sebagian yang melihat kejadian sesungguhnya, nanti dulu kamu tahu nggak cara dia meninggal? Enggak, diceritain sama yang dia. Pada saat lukanya semakin banyak, dia tidak menahan dan tidak bersabar dengan perihnya luka yang dia alami. Dia mengambil belatinya, kemudian menusukkan jantungnya sendiri. Artinya dia bunuh diri. Barulah percaya apa yang disabdakan Nabi SAW, bahwa orang ini huwa finnar, di dalam neraka. Tapi jamaah sekalian, ini Nabi SAW langsung dapat wahyu dari Allah. Jangan semua dapat berita, misalnya kita baca di WhatsApp, berita terkini ada orang bunuh diri, wah ya di neraka ini. Tidak jamaah sekalian, ini perkara gaib. Nabi menyampaikan itu kan karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia di dalam neraka. Hati-hati ketika kita memvonis saudara kita meninggal dunia dalam keadaan apapun jamaah sekalian, lalu kita katakan orang ini pasti di surga, orang ini pasti di neraka. Kalau memang orang ini termasuk layak yang kita doakan supaya dia masuk surga dan mendapatkan ampunan, sudah, itulah tugas kita. Allahumma billahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan lain sebagainya. Tidak kemudian tugas kita dan wewenang kita adalah memastikan orang ini di surga ataupun di neraka. Meskipun zahirnya orang ini meninggal dunia lantaran menenggak satu miras misalnya, itu bukan wewenang kita jamaah sekalian, bukan wewenang kita. Allah a'lam bishawab. Jadi ini secara ringkas bagaimana proses terjadinya perang Khaybar yang terjadi pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah, dengan kemenangan kaum muslimin dan kesepakatan di antara mereka sebagian persen dari hasil kurma Khaybar harus diserahkan kepada kaum muslimin untuk digunakan sebesar-besarnya kemaslahatan kaum muslimin, diatur oleh Nabi SAW.
Pelajaran penting yang kita bisa ambil dari peristiwa perang Khaybar ini pertama adalah kata penulis hafizahullah taala, ucapan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, Allah memberi petunjuk kepada seseorang dengan perantara kamu. Karena pada saat Nabi memberikan panji pasukan, Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan supaya Ali bin Abi Thalib memimpin pasukan dengan baik, gagah berani. Kemudian beliau memberikan semacam motivasi, la ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humri na'am. Sungguh kalau Allah memberikan hidayah kepada orang melalui perantara kamu itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah saat itu kendaraan paling mahal jamaah sekalian. Ya kita kiaskan saja, kita samakan saja sekarang ini era zaman kita hidup, kendaraan mahal apa itu lebih baik kita memberikan hidayah seseorang daripada kendaraan paling mahal itu. Demikian kata Nabi SAW. Hal ini menjelaskan tentang keutamaan dakwah dan pahala yang besar bagi orang yang menyeru ke jalan Allah. Seorang yang menerima seruan dan ajakan seorang dai dan beriman kepada Allah, nilainya lebih baik daripada unta merah yang ketika itu merupakan barang yang sangat mahal, sangat mahal. Semangat jamaah sekalian, dengan segala kemampuan yang ada dan juga apa yang kita miliki, meskipun hanya dengan senyuman, etika, tata cara, muamalah yang baik, lakukan. Daripada kita banyak hafalan Al-Quranul Karim, banyak hafalan hadis-hadis Nabi, tapi gak pernah ramah sama tetangga, gak pernah senyum sama saudaranya, hanya karena dia sholatnya bukan di masjid kita, ngajinya bukan dengan kita. Tidak ada seperti itu tolak ukur kita ngasih senyuman, salam atau tidak. Tolak ukurnya kan innamal mu'minuna ikhwatun. Selama terukir kalimat la ilaha illallah dalam dada setiap manusia, berarti itu saudara kita. Mau warna kulitnya hitam, putih, merah, hijau dan lain sebagainya, dia saudara kita jamaah sekalian. Siapa tahu dengan senyum kita ini, dengan akhlak dan budi pekerti luhur yang kita tampakkan kepada manusia, berbondong-bondong bahkan yang di luar sana ingin merasakan bagaimana sih ajaran Islam yang baik. Apa enggak membuat kita bahagia dan sekaligus mendapat pahala. Yang kedua, dakwah Rasulullah SAW kepada Aswad, seorang penggembala kambing, dan juga komentar dari Imam Ibnu Hisham dalam sejarah buku sirah beliau, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah merendahkan seorang pun untuk mengajak dan menawarkannya masuk Islam. Ada pelajaran penting bahwa seorang aktivis dakwah tidak boleh meremehkan dan merendahkan siapapun dalam mengajak orang lain ke dalam Islam. Semoga kita termasuk orang yang memiliki akhlak baik. Kita tidak memilih siapapun orang yang ingin diajarkan Islam, minta nasihat kepada kita. Apa yang kita bisa berikan, kita berikan jamaah sekalian. Meskipun hanya sekedar, Pak Edi saya mau minta bantuan, tolong berikan saya nasihat. Sekarang ini saya sedang dilanda musibah misalnya. Pak Edi hanya bisa mengatakan sabar ya Pak. Jangan remehkan kata-kata itu. Terkadang orang itu kan paham yang namanya musibah harus disikapi dengan sabar. Tapi karena dia memiliki jiwa yang sedang tidak kokoh saat itu, butuh penguatan dari orang lain. Bukannya dia tidak tahu, dia tahu. Tapi dia butuh ada orang yang menguatkan. Bisa jadi kalimat kita yang sederhana, sabar ya Pak, itu bisa menguatkan dirinya sendiri. Dan kita mendapatkan pahala. Tadi dibacakan oleh Imam surat Al-Baqarah. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Pasti kami Allah Subhanahu wa taala akan uji kalian dengan beberapa fenomena, rasa takut, lapar, kehilangan nyawa orang yang kita cintai, kehilangan harta, kehilangan buah-buahan, dan semuanya ini fenomena dunia jamaah sekalian yang tidak bisa kita elakkan. Akan tetapi berikanlah kabar kepada orang-orang yang sabar, yang mereka apabila tertimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan ada tambahan, ditambahkan oleh Nabi SAW, ada yang hafal, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala
dari musibah yang menimpa saya, dan gantilah dengan yang lebih baik. Barang siapa yang membaca doa ini, kata Nabi SAW, dia akan diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca jemaah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalimat istirja ini, istirja itu kalimat la ilaha illallah, bukan hanya kalau ada bendera kuning, padahal sudah 2 bulan yang lalu itu belum dicabut sama. Semua musibah apapun itu bentuknya, disunahkan, dianjurkan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena pada hakikatnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dalam perang Khaybar terlihat keutamaan Ali bin Abi Thalib, yaitu Rasulullah SAW menjelaskan tentang kecintaan Allah dan Rasulnya kepadanya dan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Untuk itulah kita melihat para sahabat menginginkannya karena besarnya keutamaan orang tersebut. Ternyata yang mendapat panji-panji itu adalah Ali yang Allah ridho kepadanya dan meridhoi. Salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus terpatri kuat dalam jiwa dan bersemayam di dalamnya, jamaah sekalian, keyakinan kita akan keutamaan pertama secara menyeluruh kepada para sahabat, sebab mereka kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kata Allah tabaraka wa taala, kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Dipertegas lagi oleh Nabi SAW, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi dari era Nabi Adam alaihissalam sampai nanti penghujung zaman menjelang hari kiamat, itu generasinya Nabi alaihissalam tidak lain, mereka adalah sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Tidak ada generasi terbaik kecuali mereka sepanjang masa dan sepanjang hayat. Generasi sahabat, kemudian setelahnya harus ada dalam keyakinan setiap muslim, para sahabat memiliki keutamaan. Kemudian yang kedua, kita meyakini di antara mereka ada keutamaan-keutamaannya tersendiri. Para ulama menjelaskan, di antaranya adalah mereka mengurutkan yang paling pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar, ketiga Utsman, Ali bin Abi Thalib, kemudian 10 sahabat yang dijamin masuk surga, al-asyratul mubasysyaruna bil jannah. Kemudian setelah itu veteran perang Badar, setelah itu perang Uhud, kemudian di bawahnya lagi orang-orang yang berbaiat, baiatul ridwan dan lain sebagainya. Baca di kitab-kitab akidah. Ini sebagai contoh. Itu yang harus kita yakini. Yang keempat, upaya Yahudi untuk membunuh Nabi SAW menjelaskan tentang kebencian dan pengkhianatan mereka. Salah satunya jamaah sekalian, setelah perang Khaybar usai, ini yang belum saya sampaikan tadi, dan ini pelengkapnya, Nabi diundang bersama para sahabat oleh seorang wanita Yahudi untuk makan bersama. Wanita Yahudi ini sudah mempersiapkan daging kambing. Wanita ini tahu persis, namanya juga Yahudi, kan tahu tentang sifat Nabi Muhammad di kitab-kitab mereka. Mereka itu tahu akan ada Nabi terakhir, cuma mereka nggak nyangka ternyata dari bangsa Arab gitu aja. Lebih kenal dengan Nabi terakhir daripada anak-anak mereka sendiri. Mereka tahu Nabi Muhammad, khususnya wanita Yahudi ini, paling suka bagian paha. Disiapkan bagian paha dari kambing tersebut, ditaburi racun. Kemudian Nabi disuguhkan bagian yang sudah disiapkan racun. Yang memakan daging itu pahanya satu, tetapi yang memakan 2 orang. Di antaranya adalah Nabi SAW, dan yang kedua Bishr bin Al-Bara. Bishr bin Al-Bara lebih banyak. Nabi SAW baru memakan, sudah dikunyah. Kemudian paha itu berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fiyya sub, di dalam diriku adalah wahai Rasulullah. Kemudian dimuntahkan oleh Nabi SAW. Sedangkan Bishr sudah kadung, dia makan lahap, langsung meninggal seketika. Sudah dieksekusi oleh Nabi SAW dengan pasal pembunuhan terencana. Gitu bahasa modernnya. Langsung. Dan dari ibas itu semua jamaah sekalian, karena racun sudah tidak bisa dikeluarkan.
Racun sudah menjalar ke tubuh Nabi. Salah satu penyebab kematian Nabi Muhammad adalah racun itu. Sehingga pada tahun ke-11 Hijriah Nabi SAW wafat. Salah satu efeknya karena racun itu. Racun. Kemudian yang berikutnya, kelima, kisah seorang Arab dusun yang masuk Islam dan sangat baik keislamannya dan tujuannya untuk menggapai syahid. Kemudian Allah pun merealisasikan keinginannya hingga ia pun menolak bagian harta ghanimah untuknya. Ini merupakan fenomena luar biasa yang menggambarkan bagaimana cara menggapai akhirat dan memperbaiki niat serta mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah keselamatan dan lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Susah memang jamaah untuk menjadi orang yang ikhlas, tulus, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti jujur kepada Allah? Ya ikhlas itu susah. Sebentar lagi kita akan menghadapi masa-masa Idul Adha. Disinilah kita diuji ketulusan niat kita, keikhlasan kita. Bagi Anda yang memiliki harta berlebih, saat Anda bisa dan mampu membeli hewan kurban, ketulusan Anda akan diuji di sini jamaah sekalian. Apakah hewan kurban ini hanya sebagai ajang pamer supaya dilihat oleh masyarakat bahwa saya mampu membeli hewan kurban yang mahal, badannya besar, dagingnya banyak, atau memang betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah berfirman fasholli li rabbika wanhar. Jadi karena sholat hanya karena Allah dan berkurbanlah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sampai kepada Allah, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali tidak akan sampai darah dan daging hewan kurban yang kita kurbankan kepada Allah. Bukan itu yang Allah inginkan. Allah Al-Ghani, Maha Kaya, nggak butuh. Yang sampai kepada Allah taqwa minkum, ketulusan niat kalian. Semoga kita termasuk orang-orang yang tulus ikhlas dalam beribadah. Yang keenam, kisah orang yang menampakkan dirinya seolah-olah masuk Islam dan berperang mati-matian bersama kaum muslimin. Sekalipun kontribusinya sangat baik, sangat besar dalam amal yang besar ini, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang ini termasuk penghuni neraka sebab ia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kisah ini terdapat suatu peringatan agar kita tidak tertipu dengan amalan. Jangan pernah kita tertipu dengan amalan kita jamaah sekalian. Jangan pernah kita takabur, sombong, ujub. Saya sholat malam terus, insya Allah surga menanti saya. Pede sekali. Siapa yang tahu? Pernah dulu ada tahun 1985 Abdullah Al-Qasim. Bisa sekarang ini gampang cari di Google Abdullah Al-Qasim. Di awal kehidupannya ini sampai diacungkan jempol oleh para ulama sedunia. Kontribusinya begitu besar dan hebat dalam membela agama Islam. Setiap orang-orang yang benci kepada Islam dan kaum muslimin habis dibabat, baik dengan diskusinya maupun dengan tulisannya. Namun ternyata cara yang dia lakukan itu seolah-olah sudah menjadi bagian dari kehidupan yang dia nikmati. Dia hidup bersama dengan orang-orang yang berseberangan dengan agama Islam dan akidah Islam. Dia hidup hanya ingin hujat sana, hujat sini. Jadi itulah yang dia rasakan. Sampai kemudian dia membuat sebuah buku terakhir sebelum Allah cabut nyawanya dengan tulisan kurang lebih belenggu Islam. Dia lepaskan agama Islam ini, kemudian dia mengatakan saya tidak mengakui adanya Tuhan. Ateis. Dan meninggal bahasa halus, mati dalam keadaan ateis. Alhamdulillah min dzalik. Lihat jamaah sekalian, amalan di awal-awal kehidupannya yang luar biasa. Sampai ulama sedunia ini mengakui kontribusinya, tapi di akhir hidupnya dia lepaskan jubah keislaman. Alhamdulillah. Padahal Allah Taala ingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang ketujuh, orang-orang Yahudi berupaya untuk menyuap Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ini salah satu penyairnya Rasulullah SAW. Ketika datang, cerita unik, salah satu sahabat yang menjadi petugas pengambil hasil panen yang sudah disepakati antara Yahudi dan kaum muslimin, Abdullah bin Rawaha. Ketika datang,
orang-orang Yahudi itu merasa keberatan karena seolah-olah mereka udah capek, tapi hasil besar kok malah diambil. Itu orang Yahudi jamaah sekalian. Mereka ingin mengkhianati perjanjian. Abdullah bin Rawaha kemudian disuap. Namun apa reaksi Abdullah bin Rawaha? Kalau kita disuap jamaah sekalian, ya udah, yang penting sama-sama tahu aja. Waliyadillah nasallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Rawaha, wahai musuh Allah. Prolognya aja langsung, wahai musuh Allah. Jamaah sekalian, kalian ingin memberikan kepadaku barang haram. Demi Allah, aku baru saja bertemu dengan orang yang paling aku cintai. Jamaah sekalian, Rasulullah SAW. Ini saya baru dari kota Madinah, baru dari Rasulullah SAW, orang yang paling saya cintai. Dan kalian ini adalah manusia yang paling aku benci, karena aku menganggap kalian adalah, mohon maaf, kirdun dan khinzir. Apa kirdun? Kera dan BABI. Nah itu dia. Langsung jamaah. Tapi ini jangan dipraktekkan langsung jamaah ya. Jangan dipraktekkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Saya hanya menukil kalimat Abdullah bin Rawaha, saking bencinya Abdullah bin, karena tahu Abdullah bin Rawaha melihat dengan dua matanya sendiri, bagaimana permusuhan demi permusuhan, pengkhianatan demi pengkhianatan orang-orang Yahudi. Tidak heran beliau mengatakan begitu. Namun kebencianku kepada kalian dan kecintaanku kepada Nabi SAW tidak akan membuat aku tidak adil kepada kalian. Tetap saya akan adil. Ini dia mental orang-orang Islam, harusnya kita terapkan, kita adopsi jamaah sekalian. Apa kata orang-orang Yahudi? Dengan sikap seperti inilah terjadinya keadilan di muka bumi. Ya situ tahu, tapi kenapa gak mau masuk Islam? Itu aneh tapi nyata. Orang-orang Yahudi itu begitu, karena kesombongan jamaah sekalian. Mereka udah tahu akan ada nabi terakhir. Makanya kalau ada orang sombong, berarti dia sudah mewarisi sifat pertama siapa? Iblis. Betul tidak? Ketika disuruh sujud, fasajadu ila iblis aba wastakbar. Enggak, sombong sampai mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari apa? Tanah. Allah diajak supaya berpikir, waliyadzubillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iblis. Kemudian yang ke-9 terakhir, ucapan ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang kenyangnya para sahabat dengan buah kurma setelah kemenangan dalam perang Khaibar. Perang Khaibar tadi tahun keberapa jamaah? 7. Karena 6 itu Hudaybiyah. Setelah adanya perjanjian kaum muslimin dengan Khaibar, sebagian kurma harus diserahkan kepada sahabat. Baru itu mereka makan kenyang. Berarti selama kurang lebih 6 tahun, ditutup dengan tahun yang ke-7, mereka hidup dan makan penuh dengan kekurangan. Jamaah sekalian, bersabar 6 tahun. Hampir seperti kejadian yang dialami penduduk Mesir pada saat masa Nabi Yusuf alaihissalam. 7 tahun dalam keadaan berlimpah ruah, hasil panen 7 tahun berikutnya pacaklik. Tapi lebih parah di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Sedangkan ini menunjukkan bagaimana para sahabat itu tidak gila dunia, tidak lupa akan akhirat. Tetap kita harus fokus akhirat tanpa melupakan tanggung jawab dunia. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Jika ada tambahan saya persilahkan. Baik, dipersilakan kepada jamaah yang ada yang bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi pulang Khaibar kan mendapatkan ghanimah Ustaz, yang dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Di mana dengan kaitan dengan kekinian Ustaz, yang arak pencucian uang maupun korupsi, itu penggunanya sama atau tidak Ustaz sudah kira? Terus yang kedua Ustaz, lagi ramai juga Ustaz ini LGBT pada umrah Ustaz itu. Gimana beliau jadi imam sholat? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kajian ilmu fikih, salah satu yang dibahas adalah
tindak pidana yang kita sebut dengan korupsi dan lain sebagainya. Kalau dalam ilmu fikih disebut dengan ikhtilas. Yang namanya pengambilan bukan haknya ada istilah tersendiri. Tidak semuanya kita kategorikan sebagai kasus pencurian, tidak. Yang imbas apabila memenuhi syarat dia pelakunya dipotong tangan, tidak. Korupsi beda dengan pencurian. Oleh karena itu pentingnya kita memahami definisi dari mencuri yang imbas dari efek semua itu dipotong tangan pelaku apabila terpenuhi syarat. Tidak semua pencurian potong tangan jamaah, tidak. Ada kaidahnya, ada aturannya. Sedangkan korupsi ini berbeda. Dia hanya sebuah pengkhianatan dari tanggung jawab pekerjaan yang harus diemban. Intinya, secara mendetail ini ada dalam kajian-kajian fikih. Bagaimanakah kemudian jalan keluar dalam hal ini? Pelakunya jelas harus mendapatkan sanksi yang layak, dan itu dikembalikan kepada kebijakan pemimpin untuk bisa menjadi renungan orang lain bahwa tindakan ini betul-betul tindakan pidana yang serius, bukan main-main. Ketika pemimpin memberikan vonis hukum yang memang berat, mungkin itu bagian dari efek jerah. Kemudian uangnya tentu karena ini adalah tergantung apabila dia mengambil dari sebuah perusahaan, dikembalikan kepada perusahaan. Apabila itu kas negara, maka dikembalikan kepada kas negara. Kesimpulannya, uang-uang seperti ini, Allahu a'lam, yang saya pahami tidaklah dikategorikan sebagai harta rampasan, ghanimah, fai dan lain sebagainya yang mencakup pengertian harta rampasan. Harta rampasan, ghanimah, fai itu sebuah istilah yang digunakan apabila terjadi kondisi perang berkecamuk. Sedangkan ini bukan dalam kondisi perang, jadi dikembalikan kepada tempat di mana orang ini mengambil sumbernya dari mana. Perusahaan dikembalikan ke perusahaan, negara dikembalikan kepada negara. Yang kedua, Allah alam. Sedangkan yang kedua, pertama kita hanya bisa mengurus data. Saya memperbanyak istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meskipun ini sebuah kenyataan yang memilukan, kenyataan yang begitu pahit, semakin menganga luka dalam dada dan jiwa kita. Apalagi bagi orang yang memiliki kecemburuan agama yang kuat, dia melihat ini sebagai sebuah pecut dan tamparan keras, pelecehan kalau bahasa kita. Syukur sudah ditambahkan. Saya agak berat mengucapkan itu, ditambahkan. Kita tidak bisa kadang-kadang dalam kondisi ingin berbuat lebih jauh, karena kita kan terbatas kemampuan, terbatas kewenangan. Yang penting jamaah sekalian, saat ini apa yang bisa kita lakukan untuk mulai lagi nih? Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki iklim dari lapisan masyarakat, itu yang kita lakukan. Memperbaiki diri, memperbaiki orang-orang yang berada di sekitar kita, kemudian skalanya diperluas lagi sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan sesuai dengan kemampuan. Fenomena-fenomena yang terjadi memang demikian, tanda-tanda dan kisi-kisi dekatnya kita dengan hari kiamat. Kita tidak boleh berpangku tangan dan membiarkan kemungkaran, namun kita lakukan kemungkaran sesuai dengan kemampuan. Karena fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, rubah langsung dengan tangannya jika memang dia mampu. Seorang suami, ayah dengan kekuasaannya, mampu gak dia rubah dalam rumah tangganya? Mampu, lakukan. Bukan kemudian ditonjokin anak istrinya, bukan. Jadi makna rubahlah dengan tangannya, dia orang yang berkuasa dalam pintu rumah tangganya, lakukan. Nah,
Jangan lakukan. Seolah-olah seperti itu. Wahai istriku tersayang, ini perkara yang diharapkan Allah. Tinggalkan. Seolah-olah demikian. Kalau nggak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu minimal dengan hati. Ini sudah tingkatan paling rendah jamaah sekalian dalam mengingkari kemungkaran. Yang tidak mengingkari kemungkaran dengan hati dipertanyakan keimanannya, karena bisa jadi dia akan mendapatkan dosa yang sama meskipun dia tidak melakukan. Kenapa? Karena tidak ada pengingkarannya. Minimal dalam hati ini. Jadi kita hanya bisa lakukan lus dada. Kita hanya bisa sekarang ini melakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita rangkul anak-anak kita jamaah sekalian. Jangan sampai berteman dengan teman yang salah. Karena simbol-simbol mereka ini sekarang banyak. Sudah nggak sembunyi-sembunyi lagi, tapi nampak mereka berani. Betul tidak? Berani jamaah sekalian. Nggak mungkin mereka lakukan itu sendiri tanpa orang di belakang layar yang mendukung semua program seperti itu. Nggak mungkin. Kita nggak punya tempat curhatan kecuali Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini. Kita curahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil kita berjuang. Inilah perjuangan kita. Generasi kita, mereka lah yang akan melanjutkan cerita perjalanan hidup kita. Jangan sampai masa lalu yang kalau itu ceritanya kelam terjadi lagi di masa kita. Sejarah pasti berulang jamaah, pasti. Yang membedakan tempat kejadian dan pelakunya pasti berulang. Tinggal bagaimana kesigapan dan kesiapan kita untuk menorehkan sejarah yang akan terulang lagi dalam era kita. Dan pelakunya kita ini khususnya sebagai apa? Apakah kita memiliki peranan yang baik atau sebaliknya naudzubillah min dzalik. Jadi seperti itu. Kita berjuang bersama-sama. Ini PR kita bersama jamaah, bukan PR saya, bukan PR Anda sendiri, tapi semuanya. Ayo kita saling bahu-membahu. Bayangkan satu lidi bisa gak membersihkan sampah-sampah yang berserakan banyak? Gak bisa jemaah. Tapi satu lidi ditambah lidi kedua, ketiga, keempat, kelima sampai 50 lidi, bisa gak membersihkan sampah itu semua? Bisa, insya Allah. Karena semakin banyak semakin memungkinkan untuk membersihkan. Satu batang kayu kecil bisa gak dipatahkan? Mudah sekali. Amanah kecil juga bisa. Tapi satu batang kecil ini ditambah batang berikutnya, mudah gak dipatahkan? Sulit. Itulah dia konsep dan juga potret kehidupan kaum muslimin. Apabila dia berjalan untuk menjalankan program yang ada sendirian, sudah ditelan waktu, dikilas oleh kehidupan. Ada di sudut-sudut kehidupan. Tapi kalau semuanya bahu-membahu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat kaum muslimin, para sahabat langsung dihormati oleh siapa? Allah Ta'ala. Baik, terima kasih kepada Ustaz. Mungkin pertanyaan kita cukupkan pada pagi hari ini. Hal yang terpenting bagi kita setelah kita mendengarkan kajian tentang perjuangan Rasulullah SAW, kita dapat mengamalkan, mengerjakan, mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada Ustaz. Mudah-mudahan selalu Allah berikan keberkahan kepada Ustaz dan keluarga dan umumnya bagi kita semua. Nah, maka daripada itu disampaikan kepada jamaah sekalian. Nah, setelah kita mengerjakan sholat syuruk, mari sama-sama kita mencicipi hidangan yang sudah disiapkan oleh ibu-ibu. Untuk mengakhiri majelis ilmu kita ini, kita ucapkan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.